Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudulujen. Kita telah sampai kepada Al-Faslur Rabi'u, fasal yang keempat, fi hurmati nadharir rajuli ilan nisa'il ajnabiyat wa aksihi, yaitu di dalam haramnya memandangnya seorang laki-laki kepada wanita-wanita ajnabiyat yang bukan mahramnya, wa aksihi, dan kebalikannya, wanita memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya itu juga diharamkan. Jadi pada fasal yang keempat ini akan dibahas oleh musannif ayat-ayat atau hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang haramnya laki-laki memandang kepada wanita yang ajnabiyah yang bukan mahramnya, dan haramnya wanita memandang kepada laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Qala Allah Ta'ala fi suratil Ahzab, Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Ahzab, wa idza sa'altumuhunna mata'an, wa idza sa'altumuhunna, dan apabila sa'altumuhunna kalian meminta, hunna kepada ummahatul mukminin, istri-istrinya Nabi, mata'an akan suatu benda, maksudnya adalah syai'an min alatil bait, yaitu sesuatu dari alat-alat rumah, fas'aluhunna, maka memintalah kalian, hunna kepada mereka, miwara'i hijabin, dari balik hijab. Nah, apa yang dimaksud dengan dari balik hijab? Maksudnya adalah sitrin, yaitu penghalang, yasturukum, yang bisa menghalangi kalian, anhum, dari mereka, wa yasturuhunna, dan penghalang yang bisa menutupi mereka, angkum, dari kalian. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya wajib bagi wanita muslimah itu berhijab atau mengenakan pakaian yang bisa menutupi dirinya dari pandangan laki-laki asing. Sehingga sebagian ulama mewajibkan para wanita muslimah memakai cadar ketika berada di hadapan laki-laki asing. Alasannya, kalau saja mereka ummahatul mukminin, yang mereka adalah ibundanya orang-orang beriman, itu diwajibkan berhijab ketika berada di hadapan orang-orang beriman. Bersama mereka tidak boleh menikah setelah wafatnya Nabi, itu pun mereka diwajibkan berhijab, apalagi wanita-wanita muslimah yang biasa. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman fi suratin Nur, di dalam surah An-Nur, Allah SWT berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul, katakanlah, lil mu'minina, kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu, hendaknya mereka memejamkan, min absarihim, pandangan-pandangan mereka. Maksudnya adalah amma, memejamkan dari sesuatu, la yahillu, yang tidak halal, lahum, bagi mereka, nadruhu, memandangnya ma. Wa yahfadhu, dan hendaknya mereka menjaga, furujahum, farji-farji mereka, amma, dari sesuatu, la yahillu, yang tidak halal, lahum, bagi mereka, fi'luhu, melakukannya ma, biha, dengan farji-farji mereka.
Dzalika hal itu, memejamkan mata dan menjaga farji, itu azka, itu lebih suci, ay khairun, lebih baik, lahum bagi mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirun, maha mengetahui, bima, dengan apa saja, yasna'una, yang mereka lakukan, ay bil absar, dengan mata-mata mereka, wal furuj, dan dengan farji-farji mereka. Fayujazihim, kemudian Allah SWT akan membalas mereka alaihi, atas apa yang mereka lakukan dengan farji dan mata mereka. Wa kullil mu'minat, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna, supaya mereka memejamkan, min absarihin, dari pandangan-pandangan mereka, memejamkan, amma, dari segala sesuatu, la yahillu, yang tidak halal, lahun, bagi mereka, nadhruhu, memandangnya. Wa yahfazna, dan supaya mereka menjaga, dan hendaknya mereka menjaga, furujahunna, farji-farji mereka, amma, dari segala sesuatu, la yahillu, yang tidak halal, lahun, bagi mereka, fi'luhu, melakukannya ma, biha, dengan farji-farji mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, an-nadratu, adapun pandangan, itu adalah sahmun masmumun min sihami iblisa. Adapun pandangan, kata Nabi, itu adalah anak panah masmumun, yang beracun, min sihami iblis, daripada panah-panahnya iblis. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan an-nadrata, memandang, khaufan, karena takut, minallah, kepada Allah, ay ghadabihi, takut kepada kemurkaan Allah, a'tahullah, Allah akan memberikan kepadanya imanan, keimanan, yajidu, yang dia akan mendapati, halawatahu, kelezatan, kemanisan imannya, fi qalbihi, di dalam hatinya. Jadi memandang kepada sesuatu yang diharamkan, itu adalah panah daripada panah-panah iblis yang beracun. Maka siapa yang meninggalkan memandang kepada perkara yang diharamkan oleh Allah, meninggalkannya tadi karena takut kepada Allah dan takut akan murkanya Allah, maka Allah akan memberikan kelezatan iman di dalam hatinya. Wa qala Isa alaihissalam, dan berkata Nabi Isa alaihissalam, iyyakum wan nadhrata, hindari oleh kalian, wan nadhrata, memandang. Ai ittaqun nadhrata, takutlah kalian, an nadhrata, daripada memandang. Fa innaha, karena sesungguhnya pandangan itu, tazra'u, itu bisa menanamkan, ai tumbitu, bisa menumbuhkan, fil qalbi, di dalam hati, syahwatan, syahwat. Karena sesungguhnya pandangan itu bisa menumbuhkan di dalam hati syahwat. Wa kafa biha fitnatan, dan cukuplah biha, dengan pandangan, fitnatan, fitnah. Wa hadzal jumlah, dan adapun jumlah ini, kafa biha fitnatan, itu adalah fi'lun, wa fa'ilun, wa tamyizun, itu adalah fi'il, fa'il, dan tamyiz. Fi'ilnya adalah kafa, biha menjadi fa'il, tamyiz, fitnatan menjadi tamyiz. Wa qala Sa'd bin Jubair, berkata Sa'ad bin Jubair, beliau mengatakan, innama kanat fitnatu Dawud alaihissalam min ajlin nadhrati. Hanya saja fitnahnya Nabi Dawud itu dari arah pandangan. Jadi Nabi Dawud itu difitnah tadi, itu dari, terkena fitnahnya Nabi Dawud itu dari arah pandangan. Ruwiyah, diriwayatkan,
anna Dawudah, bahasanya Nabi Dawud, waqa'a basaruhu, beliau mengarahkan pandangannya alam ro'ati Ureya, yaitu kepada istrinya Ureya bin Hanan. Famala qalbuhu ilaiha, maka condong qalbuhu, hatinya Nabi Dawud, ilaiha, kepada istrinya Ureya. Walaysa lahu fi hadza, dan tidaklah lahu bagi Nabi Dawud fi hadza, di dalam memandang ini, dzanbun, dosa, albatata, sama sekali. Amma wuku'u basarihi 'alaiha, adapun terarahnya pandangannya Nabi Dawud 'alaiha, atas istrinya Ureya, bi ghairi qasdin, dengan tanpa sengaja, falaisa bidzanbin, maka tidaklah berdosa hal itu karena tidak sengaja. Wa amma husulul mail, adapun hasilnya kecondongan hatinya Nabi Dawud aqiban nadhari, setelah memandang, falaisa aidan dzanban, bukanlah juga hal itu satu dosa. Kenapa? Li'annal maila, karena sesungguhnya kecondongan hati, rasa cinta, rasa suka di dalam hati, laisa fi wus'ihi, bukanlah di dalam kemampuan Nabi Dawud. Falaisa mukallafan bihi, sehingga Nabi Dawud itu tidak dibebani dosa bihi, dengan sebab kecondongan hatinya. Falamma waqa'a fi qalbihi, maka tatkala terjadi fi qalbihi, di dalam hatinya Nabi Dawud, mahabbatuha, kecintaan kepada istrinya Ureya, maka tolaba, Nabi Dawud meminta min Ureya, daripada Ureya, supaya Ureya tadi menceraikan istrinya. Faqala lahu alaihissalam, maka Nabi Dawud berkata lahu, kepada Ureya, inzil animro'atik, ceraikan istrimu. Waqfilniha, dan serahkanlah istrimu kepadaku. Fastaha Ureya, maka malulah siapa Ureya, ayyaruddahu, Ureya menolak permintaan Nabi Dawud. Kemudian watallaqaha, kemudian Ureya menceraikan istrinya. Wa kana dzalika, dan adalah hal itu, meminta kepada orang lain supaya istrinya dia cerai, itu jaizan, itu diperbolehkan, fi syariati Dawud, di dalam syariatnya Nabi Dawud, mu'tadan, dan hal itu adalah biasa, fima baina ummatihi, di antara umatnya Nabi Dawud, ghaira mukhillin bil muru'ati, dan tidak merusak kehormatan. Fakana sa'ala yas'alu ba'duhum ba'dan, dan adalah sebagian mereka itu meminta kepada sebagian yang lainnya, ayanzila, supaya sebagian yang lainnya itu menceraikan an zaujatihi, istrinya. Fatazawwajaha, kemudian sebagian yang lainnya itu menikahi istrinya, idza a'jabathu, ketika istrinya tadi membuat kagum sebagian yang lainnya. Hadza, ini meminta orang lain menceraikan istrinya, wa in kana jaizan, meskipun diperbolehkan, fi dhahiri syariah, di dalam zahirnya syariat, illa, hanya saja, annahu, bahasanya, la yalik, enggak pantas bagi Nabi Dawud, litarkihi, karena meninggalkannya Nabi Dawud, al-afdola, yang lebih utama, yaitu tidak minta cerai, tidak meminta orang lain menceraikan istrinya. Walidzalika, oleh karenanya, atabahullah ala dzalika, Allah mencela Nabi Dawud atas apa yang dia lakukan. Summa, kemudian, talaba Dawud imra'ata Ureya, kemudian sesungguhnya, inna talaba Dawud imra'ata Ureya, kemudian sesungguhnya memintanya Nabi Dawud kepada istrinya Ureya, itu lisirin, itu karena ada satu rahasia, ya'lamuhullah, yang Allah ketahui, wa huwa, adapun rahasianya,
itu adalah annahu, bahasanya Nabi Dawud lamma tazawwajaha, ketika Nabi Dawud menikahi istrinya Urea, atat, maka melahirkan istrinya Urea, lahu, bagi Nabi Dawud, bi Sulaiman, Nabi Sulaiman. Fahiyya, maka adapun istrinya Urea itu ummuhu, ibunya Nabi Sulaiman. Jadi rahasianya adalah ketika Nabi Dawud menikahi istrinya Urea, maka lahirlah anak yaitu Nabi Sulaiman daripada istrinya Urea tadi. Waruwiya, dan diriwayatkan, Ana Dawud alaihissalam, bahasanya Nabi Dawud alaihissalam, beliau ini tamanna, beliau berharap yauman minal ayam, pada suatu hari dari beberapa hari. Pada suatu hari Nabi Dawud, beliau ini berharap manzilata abaihi, berharap akan kedudukan ayah-ayahnya, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Wasa'ala alaihissalam rabbahu, dan Nabi Dawud meminta kepada Tuhannya ayam tahinahu, supaya Allah mengujinya. Kamam tahanahum, sebagaimana Allah menguji mereka, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Wa yu'tihi, dan supaya Allah SWT memberikan kepada Nabi Dawud minal fadli, daripada karunia-Nya Allah, ma'a'tahum, apa yang Allah berikan kepada mereka. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, kemudian Allah mewahyukan ilaihi, kepada Nabi Dawud, innaka, sesungguhnya engkau itu tubtala, engkau akan diuji, fi yaumi kada, pada hari ini. Fahtaris, maka berhati-hatilah kamu pada hari itu. Falamma kana dzalikal yaum, maka tatkala datang hari itu, ja'ahu syaitan, maka setan datang kepada Nabi Dawud. Fatamatsala, kemudian setan merubah bentuknya, lahu, bagi untuk Nabi Dawud, fi surati hamamatin, di dalam bentuk burung merpati, min dhahabin, dari emas. Fiha, pada merpati tersebut, itu min kulli launi hasanin, itu ada dari seluruh warna yang indah. Fa'ajabahu husnuha, maka keindahan burung merpati tadi itu membuat kagum Nabi Dawud. Famadda, maka Nabi Dawud itu mengulurkan yadahu, tangannya, liya'khudaha, untuk menangkap daripada merpati tadi. Wa yuriha, dan supaya Nabi Dawud itu menampakkan merpati tadi, Bani Israel, kepada Bani Israel. Liyangzuru, supaya Bani Israel itu bisa melihat, ila qudratillah, kepada kekuasaan Allah. Fattarat, maka merpati tadi itu terbang, ghairu ba'idin, tidak jauh. Fatabi'aha, kemudian Nabi Dawud mengikuti merpati tadi. Fatarat, kemudian merpati tadi terbang, min kuwatin, yaitu dari sebuah lorong. Fanadhara Dawud, maka Nabi Dawud melihat, aina taqa, di mana burung merpati tadi itu hinggap. Fa'absara Dawud imra'atan fi bustan taghtasilu, maka kemudian Nabi Dawud melihat seorang perempuan berada di sebuah kebun, taghtasilu, dia sedang mandi. Fa'ajaba, maka kagum siapa Nabi Dawud, min husniha, disebabkan kecantikan perempuan tadi. Wahanat, dan datanglah waktunya, minha, dari perempuan tadi, iltifatuhu, menoleh. Fa'absarat, kemudian perempuan tadi itu melihat, zillahu, bayangannya Nabi Dawud. Fanaqadat sya'raha, kemudian perempuan tadi itu menguraikan rambutnya, faghatta, sehingga rambutnya tadi itu menutupi badanaha, badannya perempuan tadi. Fazadahu i'jaban, maka hal itu menambahkan kepada Nabi Dawud kekaguman. Fasa'ala, kemudian Nabi Dawud bertanya, anha, tentang
perempuan tadi. Faqila lahu, maka dikatakan lahu kepada Nabi Dawud, innaha, sesungguhnya perempuan itu adalah imra'atu Urea, istrinya Urea. Fatalaba minhu, maka Nabi Dawud meminta kepada Urea ayyutalliqaha, supaya Urea menceraikan istrinya, liyatazawwajaha, supaya Nabi Dawud menikahinya. Fadzalika, hal itu, minta cerai tadi, itu jaizun, itu diperbolehkan, min ghairi nakirin, tanpa diingkari. Illa, hanya saja, anna Dawud alaihissalam, bahwasanya Nabi Dawud, li'adhami manzilatihi, karena besarnya kedudukannya, wartifai martabatihi, dan tingginya derajatnya, wa uluwi sya'nihi, dan tingginya posisinya, la yambaghi, tidak pantas lahu bagi Nabi Dawud, ayas ala, dia minta rajulan kepada seorang, laisa lahu ilam ra'atun wahidatun, kecuali bagi laki-laki tadi hanya satu istri. Dia meminta kepada laki-laki tadi ayan zila anha, supaya laki-laki tadi menceraikan istrinya. Fayatazawwajaha, kemudian Nabi Dawud menikahi istrinya, ma'akathrati nisaihi, bersama banyaknya istrinya Nabi Dawud. Balkanal munasibu, akan tapi kanal munasibu adalah yang pantas lahu bagi, bahkan yang pantas bagi Nabi Dawud adalah ayaghliba hawahu, hendaknya dia mengalahkan hawa nafsunya, wa yasbiru, dan hendaknya dia ayasbiro, hendaknya dia bersabar, ala mamtahana bihi, atas apa yang Allah menguji Nabi Dawud tadi bihi dengan ma. Falidzalika, oleh karenanya, atabahullahu ta'ala, Allah mencela Nabi Dawud. Wallahu a'lam. Ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.